Puji Tuhan, selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah walaupun di rumah masing-masing. Juga jemaat yang ada di tempat ini. Mari kita mau sama-sama mulaikan ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin, haleluya. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan di hari raya kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kami bangga, kami punya Allah yang hidup. Engkau tidak selamanya dikubur mati, tetapi Engkau bangkit pada hari ketiga dan Engkau naik ke surga. Terima kasih banyak Bapa buat pertolongan pimpinan-Mu sehingga hari ini kami diberi sehat, kuat, kami dapat kembali beribadah kepadamu. Urapi pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan, baik melalui firman, melalui pelayanan musik, melalui pemimpin pujian, semua kami diberkati. Kau juga beri sukacita kepada seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah di tempat ini, supaya kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik di ibadah hari ini. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat satu pujian. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham raya heran.
bekerja. Seperti air menutupi lautan. Luar biasa pekerjaan Tuhan yang dahsyat di hari-hari ini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa di hari-hari ini. Kita ganti pujian dengan damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan sangat besar, sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selamat Tuhan besertaku. Panjang jalanku, ku serahkan padanya, pada Yesus. Damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar, sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selamat Tuhan besertaku. Sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, sekali lagi damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar, sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selamat Tuhan besertaku. Sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, pada Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian Ku Menang. Saya undang semua bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Pakai gerakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, Dia bangkit, Dia hidup, bahkan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pelawatan-Mu, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah hati kami, melawat hidup kami. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Saatnya kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Biar firman yang diberitakan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh membakar semangat kami di dalam mengiring dan melayani Engkau. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kebangkitan Tuhan, ya. Kita tahu hari ini seluruh umat manusia di dunia merayakan hari kenaikan Tuhan. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah merayakan apa itu namanya hari Jumat Agung, kematian Tuhan. Lalu 3 hari kemudian Yesus bangkit, kita merayakan sebagai hari Paskah. Kemudian selama 40 hari Yesus selalu menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan menunjukkan kaki, tangan, dan lambung yang berlubang paku. Memberi penghiburan, memberi kekuatan. Dan setelah 40 hari, Yesus membawa murid-muridnya di sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun. Dari sana Yesus terangkat ke surga, naik ke surga. Itulah sebabnya kita boleh merayakan hari ini sebagai hari kemenangan. Karena nyata betul, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup. Itu merupakan satu bukti bahwa Yesus adalah Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh kematian, oleh maut. Karena Dia hidup dan firman Tuhan digenapi. Sejak nubuatan para nabi bahwa pada hari ketiga Dia akan bangkit, akan naik ke surga, itu digenapi. Kalau boleh saya baca ayat pertama kita di dalam Wahyu 2 ayat 8. Di sana dikatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali." Jadi Allah kita, Dia adalah firman. Dia Alfa dan Omega. Dia yang mati dan hidup kembali. Dan hari ini kita merayakannya sebagai hari kenaikan Tuhan ke surga. Itu artinya Yesus naik ke surga memastikan bahwa kita adalah umat-umat pemenang. Yesus memberi kemenangan kepada kita. Dan Yesus naik ke surga itu ada satu tempat. Untuk apa? Menyediakan tempat buat kita. Itu artinya surga itu nyata. Dan Yesus berjanji nanti sebagaimana Dia naik ke surga, Dia akan turun untuk menjemput kita semua. Semua itu pasti digenapi. Cuma satu yang belum tergenapi, yaitu kedatangan Tuhan kali yang kedua.
Nah, pagi hari ini kita akan melihat makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 16 ayat 7. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 7, demikian firman Tuhan. Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus, mengutus Dia kepadamu. Saudara, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus itu tidak datang. Dengan kenaikan Yesus ke surga, maka Tuhan Yesus mengutuskan Roh Kudusnya kepada kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa Roh Kudus harus turun? Karena kita harus menjadi saksi Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mampu, kita tidak berani ya untuk memberitakan firman ke seluruh bumi. Karena firman Allah katakan jadi saksi dari Yerusalem, Yudea sampai seluruh bumi. Roh Kudus turun untuk memberi keberanian kepada saudara dan saya untuk memberitakan amanat agung. Apa amanat agung Tuhan Yesus? Sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia beri amanat, namanya amanat agung. Itu kan surat wasiat. Udah dibilang wasiat tapi agung lagi. Sesuatu yang penting. Apa surat wasiatnya? Pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan kehendakku. Dan Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi Roh Kudus turun untuk memberi kita keberanian memberitakan firman Tuhan di dunia yang jahat ini. Bukan hanya itu saja. Roh Kudus turun, kalau kita baca di dalam Markus 16, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang yang penuh Roh Kudus. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi surat wasiat, istilahnya pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Dia harus naik ke surga karena dia akan mengutus Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu turun, tanda-tanda itu akan menyertai. Apa itu? Mereka akan mengusir setan demi nama. Sebelum Roh Kudus turun, murid-murid gak bisa mengusir setan. Termasuk kita semua. Tanpa kuasa Roh Kudus kita gak bisa mengusir setan. Setan itu umurnya ribuan tahun. Dia lebih tua, lebih pengalaman dari kita dalam segalanya. Bagaimana mungkin kita manusia lemah bisa mengusir setan? Tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, Alkitab mencatat, kamu akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, setan pergi, maka setan pergi. Kamu akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ayat 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jangan nanti saudara pulang pegang ular, saudara akan dipatok. Artinya apa? Murid Tuhan, kita ini kan diumpamakan domba di tengah serigala.
para pelayan Tuhan, para penginjil mula-mula, itu mereka ketika masuk ke suku-suku pedalaman, entah itu suku Dayak Kalimantan, entah itu suku yang ada di Papua, Irian, entah itu suku yang ada di pelosok di Sulawesi sana, itu kan masih ada suku-suku adat-adat yang masih percaya kepada opo-opo, guna-guna dan sebagainya. Nah, ketika ada pemberita Injil datang, mereka nggak suka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka akan memberi minuman dicampur dengan racun. Mungkin itu racun ular yang mematikan, atau itu racun apa? Lalu mereka menunggu 1, 2, 3 menit. Biasanya orang minum langsung mati. Ini kok 3 menit masih hidup. 1 jam, masih hidup. Dia pamit pulang kok masih hidup. Lalu lain waktu dikasih lagi seperti itu. Lama-lama penasaran, tanya, Bapak ini berilmu di mana ya? Kalau boleh saya mau ikut. Oh, saya nggak punya ilmu. Nah, namanya hamba Tuhan, dia pasti dikasih pencerahan oleh Roh Kudus. Oh, pasti Tuhan sudah melindunginya. Oh, saya punya guru namanya Yesus. Nah, makanya banyak suku-suku pedalaman yang akhirnya percaya Yesus. Ya, karena apa? Ternyata ilmunya tak seberapa dibandingkan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Itulah perlunya Roh Kudus untuk kita memberitakan Injil. Sekarang ini orang-orang muda banyak memberitakan Injil ke pelosok, bukan hanya tanah air saja, ke daerah-daerah suku-suku yang pemakan manusia, kanibal, tetapi mereka diberi kekuatan oleh Tuhan memenangkan bangsa-bangsa untuk kemuliaan Tuhan. Bukan itu saja, dilanjutkan ayat yang ke-18 ini, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kalau saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, ya, menyilahkan Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidup kita, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika saudara berdoa untuk orang sakit, tumpang tangan, orang sakit itu sembuh. Jadi kalau anak sakit, tumpang tangan. Anak pun kalau orang tua sakit, nggak apa-apa tumpang tangan berdoa untuk orang tuanya. Ya. Teman, siapapun. Saudara diberi kuasa. Yesus naik ke surga memberikan Roh Kudusnya. Supaya saudara punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kan tadi udah dibilang Kisah Rasul 1. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara, kuasa Allah yang besar, dahsyat luar biasa itu diberikan kepada kita. Nah, setelah Yesus bicara itu, Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah. Kita bukan menyembah Allah yang mati. Ada lagu kesukaan pria Daud. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Jadi saudara, mari kita mau hidup penuh dengan Roh Kudus. Karena memang Yesus naik ke surga untuk memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Hiduplah dengan mengandalkan Roh Kudus. Karena dengan kita mengandalkan Roh Kudus itu memampukan kita untuk apa? Melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 10-11. Dalam lagu pernah kita punya tema ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Lakukan kewajibanmu dengan setia menurut firman-Nya. Berdirilah dengan teguh dalam iman, janganlah takut. Kenapa kita nggak takut? Yesus besertamu dan kuasa Roh Kudus ada di dalam. Kita akan kuat mampu melawan setan dan tipu muslihatnya kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menghancurkan dosa. Roh Kudus menghancurkan penyakit. Roh Kudus menghancurkan kuasa setan. Kalau kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi berulang-ulang Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berkata, sesungguhnya siapa percaya kepadaku? Kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus, menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Seperti yang pernah Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Saudara ingat pekerjaan apa yang Yesus lakukan di bumi ini? Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit. Orang timpang berjalan, lumpuh melompat, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, kerasuan setan pergi. Apa penyakit yang gak bisa disembuhkan oleh Tuhan? Pendarahan 12 tahun dia sembuh. Bahkan orang mati dibangkitkan. Pekerjaannya dahsyat luar biasa. Kapan Yesus melakukan itu? Ketika Yesus sudah diurapi dengan Roh Kudus. Kapan? Bukan umur 0 sampai 10 tahun. 0 sampai 10 tahun memang Tuhan gak punya Roh Kudus. Punya. Seperti kita semua. Kita semua punya Roh Kudus. Tetapi pekerjaan Yesus itu nyata terlihat itu ketika dia habis dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus keluar dari air, ada burung merpati di atas kepalanya, lambang Roh Kudus. Dan dia dari langit terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sejak itulah Yesus melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan Bapa, membangkitkan orang mati, memulihkan orang luka, orang timpang berjalan, orang bisu berkata-kata. Yesus yang adalah Allah saja, yang dikandung oleh Roh Kudus saja, dalam pekerjaannya di bumi ini mengandalkan kuat kuasa Tuhan, yaitu kekuatan Roh Kudus. Dari langit terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Dan Alkitab mencatat merpati itu lambang Roh Kudus. Kalau kita baca lebih tegasnya di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi saudara, jika Yesus saja mengandalkan Roh Kudus, apalagi kita? Jika kita andalkan kuat kuasa Roh Kudus, hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita pun akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Itu janji Tuhan. Jadi Yesus naik ke surga karena Tuhan mau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar, bahkan lebih dari yang Yesus pernah lakukan pada akhir zaman ini. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus harus naik ke surga untuk apa? Roh Kudus turun, memberi kuasa, juga menyertai kita. Kapan? Sampai kapan? Tidak ada batas waktu, selama-lamanya. Di dalam Yohanes 14 juga ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia gak mengenal Roh Kudus. Jadi jangan heran kalau dunia ini gak tahu apa itu Roh Kudus. Tapi saudara dan saya, kita yang mengenal Roh Kudus, Roh Kudus itu menyertai kita. Roh Kudus itu akan diam dalam hidup kita. Seperti tadi saya singgung Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku, yaitu Roh Kudus,
menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi saudara, hari ini pada hari kenaikan Tuhan Yesus tahun 2020, udah berapa kali kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus? Sesuai dengan usia kita mungkin ya, yang usia pengenalannya kepada Tuhan 10 tahun dan 10 tahun berturut-turut merayakan hari kenaikan Yesus. Lalu setelah itu kita menanti pencurahan Roh Kudus. Seperti janji Yesus sebelum naik ke surga kan, aku pergi supaya Roh Kudus turun. Sudahkah saudara dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau belum, hari ini mari kita meminta kepada Bapa di surga. Karena Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Roh Kudus sanggup menolong. Roh Kudus menghibur. Penghiburan manusia terbatas, tapi penghiburan dari Roh Kudus itu tak ada batasnya. Roh Kudus juga yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari yang jahat pada akhir zaman ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ke depan kita nggak tahu. Tapi kalau Roh Kudus pegang hidup kita, seperti pujian karangan Bapak Awal Datuk, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, tapi mengikuti jalan. Jadi saudara, kalau Roh Kudus memegang hidup kita, setiap hari, setiap waktu, Roh itu membawa kita kepada segala kebenaran. Kita lemah, kita tidak mampu berjalan sendiri. Mintalah pimpinan Roh Kudus setiap hari. Hadirkan Roh Kudus di tengah keluarga saudara. Hadirkan Roh Kudus di tengah gereja kita. Hadirkan Roh Kudus di tengah pekerjaan, di tengah usaha, di tengah pelayanan kita. Karena kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, hadir, Dia akan menyertai, memberi kekuatan, memberi kemampuan, membukakan rahasia-rahasia besar yang terselubung. Roh Kudus sanggup untuk menyertai dan membukakan rahasia-rahasia besar, mengajar kita, membawa kita pada kebenaran. Itu yang pertama. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus mau memberikan Roh Kudusnya. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Tetap di Injil Yohanes 14 ayat 2. Tapi saya akan bacakan mulai ayat pertama ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi hari-hari ini, kalau kita belum punya rumah pribadi, rumah kita mungkin belum seperti yang kita impikan, jangan menjadi gelisah. Karena apa? Kita di dunia ini sementara. Kita perantau. Berapa sih panjang umur manusia? Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Yang luar biasa mungkin 90 tahun. Sehebat-hebatnya 90 tahun kita ada di dunia ini. Kalau umur kita sekarang 50 ke 90, ya tinggal 40 tahun lagi. Sementara. Itu kalau Tuhan belum datang. Ya kan? Hidup di dunia ini sementara. Sebagai pengembara saja. Rumah kita sesungguhnya adalah di surga. Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Jadi saudara jangan heran kalau di dunia ini bertemu masalah, nggak disukai orang. Dunia tidak menyukai kita, memang kita bukan berasal dari dunia ini. Kewarganegaraan kita adalah di surga. Yesus pergi ke surga menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Hari ini saudara sudah punya tempat di surga. Sudah punya rumah di surga. Jadi surga itu nyata, bukan cerita, bukan dongeng. Yesus menyiapkannya buat saudara dan saya. Di dalam Lukas pasal 24
ayat 50. Coba kita buka ya, Lukas 24 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Saya baca cepat ya. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di sini dikatakan oleh Lukas bahwa Yesus benar naik ke surga. Dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita punya rumah di surga. Dan yang terakhir, kenaikan Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa kita harus terus berjaga. Karena Yesus pasti datang untuk kedua kali. Untuk apa? Menjemput kita semua. Karena di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kita loncat ya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya bacakan cepat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi sebagaimana Yesus naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama, kata firman Tuhan. Untuk apa? Menjemput saudara dan saya. Rumah kita sudah siap di surga. Kita dijemput untuk menempati rumah kita yang baru, yaitu di surga. Karena di dalam Injil Yohanes 14, kembali ke Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, Yesus datang kedua kali untuk membawa kita ke surga. Tanah air kita sesungguhnya di surga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi keluarga negaraan kita di surga. Dan Tuhan sedang membangun rumah kita di surga. Nanti dia akan datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Kita akan tinggal bersama Yesus bersama-sama di sana. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pasti datang. Kenaikan Yesus mengingatkan kita, Maranatha itu pasti. Kedatangan Tuhan kali yang kedua itu pasti. Sebab itu, mari kita mau tetap berjaga. Dalam berjaga itu harus penuh Roh Kudus. Berjagalah dan penuh Roh Kudus. Jangan masuk dalam dunia yang gelap, yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah dan penuh Roh Kudus. Sambil kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua, kita mau penuh Roh Kudus. Saudara ingat tema Natal kita juga beberapa tahun lalu, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu, roh R huruf kecil. Itu artinya roh kita menyala-nyala. Roh kita menyala kalau apa? Dipenuhi dengan kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menyala-nyala, artinya dia akan bergairah, bersemangat untuk berdoa, untuk membaca firman, untuk melayani Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini kita sudah mulai kendor semangat kita, jangan-jangan Roh Kudus itu padam atau hampir padam. Itulah sebabnya kesempatan yang indah pada hari kenaikan Tuhan ini, Tuhan ingatkan, biarkan rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Kalau saudara masih punya gairah untuk baca firman, berdoa,
melayani Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Itu artinya Roh Kudus masih ada dalam hidup kita. Dan mari kita mau dipenuhi oleh kuasa Tuhan ini. Jadi saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tapi pagi ini, mari di hari kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Mulai hari ini, nanti sore saudara bisa berdoa di rumah selama 30 menit. Khusus untuk minta pencurahan Roh Kudus. Ya, selama 10 hari sampai nanti hari yang ke-50 kita merayakan hari Pentakosta. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga menegaskan bahwa dia akan kembali. Kenaikan Tuhan Yesus juga mengingatkan untuk kita tetap berjaga dan penuh Roh Kudus. Karena kedatangan Tuhan kali yang kedua itu pasti. Puji Tuhan, kita angkat itu pujian. Roh Kudus yang manis datang ke atas. Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Biar pemain musik yang menaikkan pujian ini, saya berikan kesempatan buat saudara semua yang ada di rumah untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita meminta urapan yang baru yang daripada Tuhan. Mungkin beban, masalah, persoalan yang bertubi-tubi hari-hari ini, terlebih corona yang melanda, sehingga kita begitu banyak terbeban oleh masalah di sekeliling kita. Sehingga kita lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang besar, Roh Kudus yang senantiasa menyertai hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, jamaah umatku, jamaah siap jemaat
banyak Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat setiap umat-Mu. Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yang hidup di dunia yang jahat di akhir zaman, kami perlu penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Baptis setiap jemaat-Mu dengan urapan Roh Kudus, sehingga kami diberi kemampuan, keberanian untuk berjalan di dunia yang jahat ini. Bersama dengan Engkau kami pasti beroleh kekuatan dan kemenangan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah kebaktian kenaikan Tuhan hari ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Engkau yang akan memberkati, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang ada dalam jalan buntu Tuhan berikan jalan kelepasan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Dan mulai nanti malam kalau kami akan mengadakan doa untuk menantikan kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari. Mari Tuhan, Engkau mau berikan kami gairah semangat untuk memberi waktu dan diri kami khusus berdoa, minta pengurapan yang daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi kami berdoa juga buat bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Kau jaga lindungi, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus penyakit. Engkau sanggup memulihkan negeri ini. Seluruh aparat pemerintah kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para anggota MPR, DPR, bahkan Tuhan aparat yang dari bawah RT, RW, Lurah, Camat, Kapolsek, dan Ramil, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.